Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Asnadwiwina, nomor hadir 35 dari kelas B. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu metodologi penelitian dari penelitian kelompok saya yang berjudul Pengaruh BTS sebagai Brand Ambassador Tokopedia terhadap Brand Awareness Tokopedia. Paradigma penelitian. Kami mengambil paradigma positivisme di mana menurut Baby ini, paradigma positivisme sendiri merupakan pandangan yang menyatakan bahwa kebenaran ilmiah dapat ditemukan serta diverifikasi melalui observasi empiris dan analisis logis dari apa yang diteliti. Pendekatan penelitian. Sehubung kami mengambil paradigma positivisme, untuk mendukung paradigma ini, kami menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana dalam pendekatan kuantitatif, masalah dalam penelitian objektif terbaik ditangani dengan memahami faktor atau variabel apa yang mempengaruhi hasil. Menurut Numan, pendekatan kuantitatif ini merupakan pendekatan yang mengolah data secara sistematis, ya data berbentuk angka mempunyai prosedur standar dan dianalisis menggunakan statistik, tabel atau chart, dan bagaimana mereka berhubungan dengan hipotesis yang ada. Metode penelitian. Teknik untuk pengumpulan data kuantitatif itu mencakup banyak metode seperti eksperimen, survei, analisis konten, dan statistik yang ada. Lalu kami menggunakan metode survei di mana menurut Scaran and Buji, metode survei adalah sebuah sistem pengumpulan data dari atau tentang orang untuk dideskripsikan, dibandingkan, atau dijelaskan mengenai pengetahuan, sikap, atau tingkah seseorang. Populasi dan teknik pengambilan. Populasi dari penelitian ini adalah ARMY atau penggemar dari boy group BTS yang menjawab survei yang berupa kuesioner yang disebarkan. Populasi ini dipilih karena ARMY sudah pasti mengetahui siapa itu BTS dan peneliti ingin melihat apakah saat BTS yang merupakan idola mereka menjadi brand ambassador suatu produk, itu akan mempengaruhi mereka terhadap brand awareness dari produk tersebut, dalam hal ini adalah Tokopedia. Lalu teknik sampel yang digunakan adalah probability sampling dengan metode simple random sampling, di mana menurut Baby, probability sampling dinilai dapat memberikan sampel yang merepresentasikan populasi yang diteliti serta dapat menyediakan deskripsi yang berguna dari keseluruhan populasi, di mana sebuah sampel perorangan dari sebuah populasi harus memiliki variasi yang sama yang ada pada populasi. Ukuran sampel. Dari 85 orang yang menjawab kuesioner yang telah diberikan oleh para tim peneliti menguji 70 responden sebagai sampel penelitian. Nah, ini didapat dari mana? Jumlah sampel ini didapatkan melalui tabel populasi yang diturunkan dari rumus Krejcir and Morgan dan didapatkan dari rumus seperti ini. Nah, Krejcir dan Morgan ini sendiri menyederhanakan keputusan ukuran dengan menyediakan meja yang memastikan model keputusan yang baik. Jadi di dalam buku Scaran dan Buji sudah terdapat tabel yang menjadi pedoman para peneliti dalam menentukan berapa banyak sampel, tapi dengan syarat populasinya tidak terlalu banyak dan jumlah populasinya dapat diketahui. Hipotesis. Hipotesis dari penelitian ini, H0-nya adanya pengaruh BTS sebagai brand ambassador Tokopedia terhadap brand awareness Tokopedia. Lalu H1-nya tidak adanya pengaruh BTS sebagai brand ambassador Tokopedia terhadap brand awareness Tokopedia. Hipotesis statistik. Seperti yang dapat dilihat, ini adalah hipotesis statistik dari penelitian ini. Metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa kuesioner melalui Google Form, di mana kuesioner menurut Scaran dan Buji merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dirancang untuk mengumpulkan sejumlah besar data kuantitatif. Mereka dapat diberikan dan didistribusikan secara elektronik atau dikirim ke responden. Dalam hal ini menggunakan sebuah media Google Form, yaitu sebuah media yang dapat disebarkan melalui daring atau online. Metode pengukuran data. Peneliti menggunakan skala Likert, di mana skala Likert adalah skala yang dirancang untuk memeriksa seberapa kuat responden setuju dengan pernyataan yang diberikan oleh peneliti. Nah, skala Likert ini menurut Scaran and Buji biasanya diperlakukan dengan skala interval. Jadi untuk menganalisisnya menggunakan perhitungan skala interval. Dalam penelitian ini dibuat 9 butir pernyataan dengan pilihan jawaban, yaitu sangat setuju yang diberi skor 5, setuju yaitu skornya 4, netral dengan skor 3, kurang setuju diberi skor 2, dan tidak setuju diberi skor 1. Kevalidasian data. Karena penelitian ini menggunakan skala Likert, maka peneliti menggunakan dimension reduction lalu faktor analisis untuk melihat kevalidasian data
Peneliti meneliti data tersebut dengan metode KMO. Nah, perlu diketahui, dalam penelitian ini variabel X merupakan variabel yang berarti BTS sebagai brand ambassador Tokopedia, sedangkan variabel satunya lagi, brand awareness Tokopedia, diberi inisial variabel Y. Validasi variabel X. Data dianalisis menggunakan KMO atau Kaiser-Meyer-Okin Adequacy, di mana dapat dinilai bahwa nilai KMO pada variabel X adalah 0,582. Jadi dari hasil penggunaan SPSS dapat dilihat bahwa nilai KMO itu 0,582. Nah, menurut Malhotra, sebuah data dikatakan valid apabila nilai KMO-nya berada di antara 0,5 sampai 1. Dikarenakan data ini melebihi 0,5 dan berada di antara 0,5 sampai 1, maka variabel X dinyatakan valid. Begitu juga dengan validasi dari variabel Y. Nilai dari hasil KMO-nya itu yaitu 0,803, di mana nilai tersebut di antara 0,5 dan 1. Maka ini membuktikan bahwa variabel Y juga valid. Reliabilitas data. Karena penelitian ini menggunakan skala Likert yang mana skala ini termasuk ke dalam skala interval, maka untuk menguji reliabilitas data, peneliti menggunakan Cronbach alpha sebagai tolak ukurnya. Cronbach alpha adalah koefisien keandalan yang menunjukkan seberapa byte item dalam suatu set berkorelasi positif satu sama lain. Nah, untuk Cronbach alpha ini ukurannya, indikatornya adalah nilai di atas 0,6, dimulai dari 0,6. Lalu kita uji menggunakan Cronbach alpha di SPSS. Dilihat bahwa variabel X ini memiliki nilai 0,6. Karena kriterianya adalah 0,6 ke atas, maka data ini dikatakan reliable. Lalu juga reliabilitas variabel Y, karena nilainya setelah diuji 0,913, ini menyatakan bahwa nilai ini di atas 0,6 yang menyatakan bahwa data ini juga reliable. Metode analisis data. Data ini dianalisis dengan cara menganalisis univariat deskriptif dan bivariat untuk menguji apakah ada pengaruh antar variabel yang diuji dan agar kita bisa melihat data statistik dari variabel-variabel yang kita miliki. Seperti analisis univariat variabel X seperti berikut. Dari analisis univariat variabel X, kita dapat melihat bahwa pada pernyataan X1 dengan skor 3 lebih dominan dipilih oleh responden. Lalu pernyataan X2, X3, X4, dan X5 dengan skor 5 lebih dominan dipilih oleh responden. Lalu untuk variabel Y, pada pernyataan Y1, Y2, dan Y3 dengan skor 3 atau netral lebih dominan dipilih oleh responden, sedangkan pada pernyataan Y4 banyak responden yang lebih memilih skor 3 netral dan banyak juga yang memilih 1 atau kurang setuju. Analisis bivariat. Analisis bivariat adalah analisis yang digunakan untuk melihat adakah keterkaitan antara setiap variabel. Dikarenakan dalam penelitian ini ingin diketahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya, maka digunakan analisis bivariat dengan cara regression analysis. Lalu didapat hasil seperti ini. Untuk menghitung dan menganalisis hal ini diperlukan tabel T, lalu hasil dari pengujian ini disesuaikan dengan indikator T hitung lebih besar dari T table yang dimana sama dengan berpengaruh, atau T hitung lebih kurang dari T table sama dengan tidak berpengaruh. Karena data ini diketahui bahwa T hitungnya lebih besar daripada T table-nya, maka dapat dikatakan variabel X mempengaruhi variabel Y. Keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan dari penelitian ini adalah responden yang menjawab kuesioner tidak cukup banyak, lalu kurang jelasnya dalam menganalisis data. Lalu kelemahannya kurang lengkapnya penggunaan teori yang mendukung, kurangnya referensi yang mendukung penelitian, serta kurangnya dimensi dan indikator dari penelitian ini sendiri. Definisi operasional. Definisi operasional variabel BTS sebagai brand ambassador Tokopedia adalah bahwa BTS yang merupakan blogger Korea dikontrak oleh Tokopedia untuk mempromosikan brand mereka. Sedangkan definisi operasional dari brand awareness Tokopedia adalah kesadaran orang atau pengetahuan orang mengenai adanya brand yang bernama Tokopedia. Tabel operasional konsep. Nah, di sini merupakan tabel operasional konsep dari penelitian ini. Untuk variabel BTS sebagai brand ambassador Tokopedia, dimensinya itu adalah visibility dengan indikator responden adalah pengguna aplikasi Tokopedia, responden mengetahui apa itu aplikasi Tokopedia, responden pernah berbelanja di aplikasi Tokopedia, responden tahu siapa itu boyband BTS, dan responden tahu bahwa boyband BTS adalah brand ambassador Tokopedia.
Skala yang digunakan dalam hal ini semuanya adalah skala Likert. Selanjutnya adalah table operational concept dan untuk variabel brand awareness Tokopedia. Nah, dimensinya itu ada dimensi kognitif yang merupakan meningkatnya awareness. Indikatornya itu setelah melihat boyband BTS sebagai brand ambassador Tokopedia, responden lebih tertarik untuk mencari tahu informasi mengenai aplikasi Tokopedia beserta fitur-fiturnya. Lalu dimensi selanjutnya ada afektif yang merupakan meninggalkan kesan, di mana indikatornya setelah melihat boyband BTS sebagai brand ambassador Tokopedia, saya lebih sering berbelanja aplikasi Tokopedia. Responden menjadi lebih sering mengakses aplikasi Tokopedia. Yang terakhir adalah konatif, yaitu perubahan perilaku, di mana dengan indikator jika Tokopedia mengadakan event spesial kolaborasi dengan boyband BTS, responden jadi tertarik untuk mengikutinya. Dan skala-skala yang digunakan adalah skala Likert semua. Sekian pemaparan dan penjelasan dari bab 3 metodologi penelitian untuk penelitian kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.